إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semua kembali kepada Allah, berasal dari Allah, berproses untuk Allah, dan kita juga akan dikembalikan lagi kepada Allah. Persis sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah orang-orang yang hatinya sudah kembali kepada Allah sebelum nanti fisiknya berpulang ke hadirat Allah, dan semoga Allah izinkan kita terus tetap dapat istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mazid wa anim wa karim wa barik alaihi. Hadirin, sebelum kita bahas tema kita pagi ini adalah agar hati kami tetap teguh kepada Engkau ya Allah. Nanti kita tadabbur Al-Quran surah Ali Imran ayat 8 ayat 9. Kata Nabi, sesungguhnya hatinya anak Adam itu ada dalam jari jemarinya Allah. Semuanya. Seperti Allah mudah membolak-balikan hatinya mereka. Kapan Allah mau bolak-balikan hatinya, terbolak-balikan hatinya seorang hamba itu. Dalam riwayat Muslim yang sebelum-sebelumnya kita juga pernah belajar Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, hatinya manusia itu seperti air yang mendidih, gampang berbolak-balik. Dalam hadis Bukhari Muslim yang sebelum-sebelumnya juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita juga pernah belajar bersama bahwa kata Rasulullah SAW, badiru bil amal, segeralah kalian dalam beramal sebelum datang fitanan, masa-masa fitnah, di mana manusia paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Saking cepatnya fitnah itu menyelinap, membolak-balikan hati dan keadaan manusia dengan begitu cepatnya. Kenapa tadi kita baca ayat 8 Ali Imran sampai ayat 9 Ali Imran? Karena ini salah satu ayat yang menjadi tonggak seorang hamba agar dia tetap teguh, enggan berbalik arah ketika sudah berhijrah. Karena ini juga termasuk salah satu ayat yang menjadi pionir atau ayat yang menjadi pondasi kuat untuk hamba minta sama Allah dalam apapun keadaan-keadaannya. Ketika Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati manusia itu gampang terbolak-baliknya, karena hati manusia ada dalam jari jemarinya Allah. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah, qadarullah masyafal, Nabi SAW yaqul, maka hendaklah kalian perbanyak doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Atau yang sering kita juga baca di hadis Tirmidzi, bukan Muslim tapi itu miliknya, lafadznya Imam Tirmidzi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik atau ta'atik. Apa sih artinya? Ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Sarrif qulubana, teguhkan, kokohkan, kuatkan hati kami ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kisah jemaah, dua orang kakak beradik. Kakaknya ahli masjid, adiknya dia punya rumah
yang memfasilitasi tempat laki-laki hidung belang melampiaskan syahwatnya kepada wanita yang menjajakan dirinya. Na'udzubillah. Berbeda jauh bagaikan langit dan bumi. Kakaknya ini jemaah ahli ibadah, setiap hari ngurus masjid, setiap hari ngaji, setiap hari ta'lim. Adiknya ngurus rumah tempat di mana wanita menjajakan dirinya kepada laki-laki yang hidung belang. Sampai satu ketika kakaknya ini malas beramal soleh, bosan dia. Sampai tiba waktunya ada orang bosan beramal soleh, hadirin. Ngapain sih ngaji terus nih, sholat terus, ngurus masjid terus, bosan ah. Akhirnya dalam masa-masa bosan beramal solihnya, syaitan masuk menyelinap kepada laki-laki solih ini. Ketika syaitan masuk menyelinap, syaitan membisikkan satu hal. Fulan, kamu kan terus-terusan beramal solih, sekali-kali cobalah maksiat. Nanti toh pun kamu langsung taubat. Kamu kan udah punya ilmunya, taubatan nasuha, dan tidak akan pernah bisa maksimal dalam taubat nasuha kecuali orang yang pernah maksiat kepada Allah. Sekali aja lah kamu cicipi maksiat, sekali aja langsung bertaubat. Dalam masa-masa fase bosannya beramal salih, laki-laki ini berpikir, iya juga, saya nggak akan bisa bertobat dengan sebaik-baiknya tobat kecuali saya pernah mencicipi maksiat walau sedikit. Lalu terlintas di benaknya, siapa yang mengajari saya maksiat? Adik saya, pemilik rumah yang menjajakan wanita dirinya kepada laki-laki hidung belang. Dia terbesit untuk bermaksiat. Nanti setelah maksiat perdananya dia taubat. Di waktu yang sama, adiknya yang setiap malam memfasilitasi zina, bahkan seringnya dia berzina, bergonta-ganti dan segala macam-macamnya, ada minuman khamar di situ di dalamnya. Akhirnya syaitan yang biasa selama ini menggoda adiknya tidak lagi menggoda adiknya, tapi malaikat datang membawa hidayah Allah, datang ke relung jiwanya. Lalu kemudian malaikat membisikkan ke telinga adik yang selalu maksiat tiap malam ini sebuah kalimat yang sederhana. Mau sampai kapan engkau terus begini? Begitu kalimatnya. Lalu dia pun seolah tersadarkan. Dia pun akhirnya merenung di tempat yang sepi di tengah keramaian. Dia kemudian mengatakan, iya, setiap malam saya berbuat dosa, setiap malam saya memfasilitasi zina, dan setiap malam saya bersentuhan dengan khamar, setiap malam juga saya na'udzubillahnya berzina dengan ganti-ganti wanita. Mau sampai kapan saya begini? Akhirnya adik yang na'udzubillah memfasilitasi rumah zina dan seterusnya itu, dia berpikir, saya mau kembali kepada Allah. Tapi siapa yang bisa bimbing saya? Dia terlintas kakak saya. Kakak saya salih, ahli masjid, pasti bisa bimbing saya untuk kembali ke pangkuan Allah. Akhirnya dia memutuskan untuk menuju kakaknya. Di waktu yang sama, saat kakaknya dibisikkan oleh syaitan ingin bermaksiat di masa-masa futurnya, adiknya menyelinap di relung jiwanya hidayah dan ia bergegas untuk menjemputnya. Sehingga di waktu yang bersamaan, kakaknya dari masjid menuju tempat wanita tunasusila. Adiknya yang pemilik rumah wanita tunasusila menjajakan dirinya pada laki-laki hidung belang berangkat menuju masjid. Tidak berjumpa di jalan karena mereka melewati jalur yang berbeda. Di malam itu kakaknya menuju rumah maksiat, adiknya menuju masjid. Sesampainya di sana saling tidak berjumpa. Kakaknya yang sampai ke rumah maksiat disambut baik oleh para wanita-wanita tersebut karena mereka tahu ini kakaknya daripada pemilik owner rumah maksiat tersebut. Dilayanilah dia dengan godaan-godaan, dilayangkan segala macam godaan-godaan, dibiarkan dia minum dengan minuman khamar, lalu kemudian segala maksiat dihidangkan karena dia tahu ini kakaknya daripada pemilik rumah maksiat itu. Adiknya di malam yang sama dia pergi ke masjid, tidak dijumpai kakaknya, lalu kemudian dia tetap duduk di masjid mengambil air wudhu, lalu kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di waktu yang sama saat adiknya sholat sunnah taubat kepada Allah, kakaknya malah berzina dengan seorang wanita yang ada di rumah maksiat tersebut. Qadarullah, tiba-tiba di waktu yang sama saat adiknya pendosa yang sujud kepada Allah di masjid dalam taubatnya, kakaknya yang sedang berzina, Allah uji seketika dengan gempa bumi yang dahsyat, sampai-sampai dari gempa itu menghasilkan bangunan yang runtuh. Kakaknya yang ahli masjid, ahli ta'ah, mati dalam keadaan sedang berzina dengan wanita, sedangkan adiknya yang bahkan pemilik rumah maksiat itu sedang wafat dalam keadaan kondisi sujudnya di masjidnya Allah, di rumah terbaik yang paling Allah cinta. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah tahu jemaah, detik keberapa kita akan wafat, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu jemaah, di tempat mana kita akan meninggal dunia, kita nggak pernah tahu. Dan kita nggak pernah tahu jemaah, sedang apakah besok kita wafat, kita nggak pernah tahu. Tapi kita bisa memilih untuk mengunjungi tempat yang baik-baik, untuk mendatangi acara-acara yang baik-baik, dan untuk memilihkan waktu demi waktu untuk terlibat dalam kebaikan sampai kita diwafatkan kepada Allah. Kita bisa memilih.